Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang Platform as a Service atau PaaS. Pengertian Platform as a Service. Platform as a Service menawarkan lingkungan runtime untuk aplikasi, serta menawarkan alat pengembangan dan penyebaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi. PaaS memiliki fitur tool point and click yang memungkinkan orang yang tidak jago ngoding dapat membuat aplikasi web. App Engine Google dan First.com adalah contoh dari vendor penawaran PaaS. Pengembangan dapat log-on ke situs ini dan menggunakan built-in API untuk membuat aplikasi berbasis web. Tapi kelemahan menggunakan PaaS adalah ketergantungan user terhadap vendor penyedia PaaS. Sebagai contoh, sebuah aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa Python dengan API Google menggunakan App Engine of Google. Anda hanya bisa menjalankan aplikasi Anda di App Engine Google, tidak bisa dijalankan di First.com atau vendor-vendor penyedia PaaS lainnya. Gambar di samping ini menunjukkan bagaimana PaaS menawarkan API dan user development tools kepada developer dan bagaimana cara membuat end user untuk mengakses aplikasi bisnis. Jenis Platform as a Service berdasarkan fungsinya, PaaS dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis seperti ditunjukkan pada diagram di bawah ini. Application Delivery Online Environments, pengiriman aplikasi PaaS mencakup skala permintaan dan keamanan aplikasi. Standalone Development Environments, PaaS yang berdiri sendiri, bekerja sebagai entitas independen untuk fungsi tertentu. Ini tidak termasuk lisensi atau dependensi teknis pada aplikasi SaaS tertentu. Open Platform as a Service, Open PaaS menaruhkan open source software yang membantu PaaS provider untuk menjalankan aplikasinya. Add-on Development Facilities, add-on yang mengizinkan user untuk mengcustom SaaS yang sudah ada. Karakteristik Platform as a Service. Berikut adalah karakteristik dari model layanan PaaS. PaaS menawarkan development environment berbasis browser. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk membuat database dan mengedit kode aplikasi, baik melalui application, programming interface, atau tool point and click. PaaS menyediakan service interface, keamanan aplikasi. PaaS menyediakan alat built-in untuk menentukan alur kerja, proses persetujuan, dan peraturan bisnis. Sangat mudah untuk mengintegrasikan PaaS dengan aplikasi lain pada platform yang sama. PaaS juga menyediakan layanan web interface yang memungkinkan kita untuk menghubungkan aplikasi di luar platform. Kelebihan Platform as a Service. Berikut adalah kelebihan dari PaaS. Menurunkan biaya administrasi. Pelanggan tidak perlu repot dengan administrasi karena ini adalah tanggung jawab penyedia cloud. Menurunkan total biaya pembelian hardware atau software. Pelanggan tidak perlu membeli perangkat keras, server, power, dan penyimpanan data yang mahal. Menentukan sumber daya. Sangat mudah untuk mengukur sumber daya secara naik atau turun, secara otomatis berdasarkan permintaan mereka, software dan hardware yang terbaru. Ini adalah tanggung jawab penyedia cloud untuk memperbarui versi software atau hardware-nya. Permasalahan Platform as a Service. Berikut adalah permasalahan dari PaaS. Tidak bisa multi-platform. Meskipun standar bahasa pemrograman digunakan antara platform, namun penerapan layanan platform mungkin berbeda. Misalnya antara muka file, antrian, atau table hash. Dari satu platform mungkin berbeda dari yang lain, sehingga sulit untuk mentransfer beban kerja dari satu platform ke platform lainnya. Penjadwalan prosesor berbasis proyek. Aplikasi PaaS adalah event-oriented yang menimbulkan kendala sumber daya pada aplikasi, yaitu mereka harus menjawab permintaan dalam interval waktu tertentu. Keamanan aplikasi PaaS. Karena aplikasi PaaS bergantung pada jaringan, mereka harus secara eksplisit menggunakan kriptografi dan mengelola eksposur keamanan. Sekian pembahasan mengenai PaaS, pengertian jenis karakteristik, kelebihan, dan permasalahannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you.